dia melihat dengannya.
allati yabtishu biha, dan aku yang akan jadi tangannya, allati yabtishu biha, yang dengannya dia melakukan aktivitas sesuatu, wa rijlahu, dan akulah yang akan jadi kakinya, allati yamshi biha, yang dengannya dia berjalan, wa la in sa'alani, dan apabila hambaku meminta sesuatu kepadamu, la tiyannahu, niscaya aku akan memberinya, wa la in ista'adani, apabila dia meminta pertolongan, perlindungan kepadamu, la u'idanahu, niscaya aku betul-betul memberikan perlindungan kepadanya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan pada ini hadis Syekhul Imam Al-Bukhari. Ini hadis Nabi yang mulia menjelaskan kepada kita bahwa hadis itu ada kalanya ucapan baginda Nabi, perbuatan Nabi, tikrornya Nabi, diamnya Nabi, itu adalah hadis, kita nyebutnya sunnah. Jadi kalau orang bilang mengikuti sunnah Rasul, itu gak hanya sekedar ucapannya Rasulullah, tapi perbuatan Nabi, ucapannya Nabi, diamnya Nabi, tingkah lakunya Nabi, itu pun merupakan sunnah. Kemudian ada hadis Nabi yang ini adalah disampaikan oleh lisan Rasul, tapi isinya merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan bagian dari Al-Quran, disebut dengan hadis qudsi. Ini murni, bukannya ucapan Nabi. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mulia langsung memberikan nasihatnya melalui Nabi, tidak melalui Quran. Namanya hadis qudsi. Nah, malam ini sampai ke kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, siapa orang yang memusuhi kekasihnya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan genderang perang kepada dirinya. Syekhul Imam An-Nawawi, beliau menyatakan al-muradu huna bil wali al-mu'min, yang dimaksud wali ini adalah al-mu'min, orang yang beriman kepada Allah, di mana orang ini percaya bahwa Allah itu adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, maka dia adalah mukmin. Artinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dengan lisannya, karena iman itu katanya iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal a'mal bil arkan. Ini orang benar-benar sama Islamnya, nggak cuma ngucapin lewat lisannya, tapi juga mengamalkan dengan perbuatannya. Hatinya
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bikin Allah senang sama dia. Ya, siapa yang cinta sama Allah pasti orang yang cinta mengikuti yang dicintainya. Ada orang nanya, saya cinta sama seseorang, dan terus dia agamanya Islam, saya hari ini non Islam, ya non Muslim. Saya mencintai dia, kenapa harus memeluk Islam? Gitu. Nah kalau jawaban ini ditanya, pertanyaan ini ditanya, jawabannya mudah. Orang yang mencintai pasti ngikut apa yang dicintai, itu namanya cinta. Ya, bilang mahabbah, hatinya terpaut dengan sang kekasih, apapun yang diminta oleh terkasih dijabanin. Saya cinta dengan orang ini, dia memeluk Islam, saya jatuh cinta, saya pun memeluk agamanya. Saya mencintai seseorang, dia punya kebiasaan, saya pun suka dengan kebiasaannya. Itu mahabbah. Jadi ngikutin apa yang diinginkan oleh sang tercintanya. Bohong kalau orang bilang cinta tapi gak dilakuin amal perbuatan. Makanya disebut iman itu tidak hanya lisannya, tapi harus disertai dengan perbuatannya, ditasdikkan, ya, dibenarkan dengan hatinya. Gak bisa orang disebut mukmin kalau gak sholat, gak bisa. Ya, dia mungkin Islam tapi belum tentu mukmin. Kenapa? Dia belum membuktikan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin gak mungkin membunuh, gak mungkin. Orang mukmin gak mungkin mencuri. Orang yang mukmin gak mungkin berdusta, melakukan tindak maksiat. Ini pengkhianatan kepada Tuhannya. Orang mukmin dia cinta dengan seluruh perintah, menjauhi segala larangannya. Gak mungkin. Ya, ketika ada pencuri ditanya, orang Islam bukan? Orang Islam. Ketika mencuri belum mukmin. Kenapa? Dia masih mencari jati diri untuk menjadi mukmin yang sejati. Makanya iman mahal. Iman itu ya, iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harga yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Kalau sudah iman, kita sudah jadi kekasihnya Allah. Siapa yang jadi kekasihnya Allah? Dijaga bukan oleh manusia, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia wali, kekasihnya Allah. Mereka al-mu'min, bukan wali dalam tanda kutip. Ya, kita nyebutnya wali itu, ya, wali abdal, bukan yang itu, tapi al-mu'min, orang yang hakikatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wali bagi mereka orang-orang yang beriman.
Allah itu menjadi kekasih daripada orang-orang yang beriman. Siapapun yang menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sholat dia, puasa dia, haji dia, zakat dia, ngikutin perintah Allah, enggak berkurang sedikit pun, Allah menjadikannya sang terkasih. Lah kok dibenci? Hati-hati, dia berhadapan dengan Tuhannya. Makanya jangan salah nyari musuh, jangan salah. Kita kadang-kadang salah nyari musuh. Orang yang beriman kita jadiin sebagai rival kita, jadi musuh kita. Kenapa ya? Sama orang mukmin saling hina menghina, saling caci memaki. Nggak ada itu di ajaran Islam yang membolehkan kaum mukmin mencaci maki saudaranya. Di mana itu banyak tahu? Belajar di mana orang kayak gitu? Lah kalau orang mukmin bilang boleh memfitnah, itu belajar di mana? Itu yang modelnya begitu. Dicari hadis mana yang diajarkan oleh Rasulullah? Gak ada. Gak ada fitnah memfitnah. Al muslim akhul muslim. Orang Islam itu dengan yang lainnya bersaudara. Al bunyanil wahid, dia bagaikan satu tubuh, satu badan, satu bangunan. Yang satu sakit, dia ikut merasa sakit yang lainnya. Sakit giginya di sini. Ya, ada yang sakit gigi. Ya, sakitnya ada di pipi, tapi yang ngerasain semuanya badan, meriang, kepala, mulut, masya Allah. Makan kagak enak, lidah rasanya keluh, kenapa? Itulah tubuh, gak bisa dipisah. Orang mukmin kok masih ingin menyakiti saudaranya, dia bukanlah orang yang mukmin. Kafa bisu'il mar'i ayyakiro akhul muslim. Cukuplah seseorang disebut buruk peramainya kalau dia menyakiti saudaranya. Ya, makanya kita harus pelan-pelan. Kita nyebutnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Amar ma'ruf nahi munkar harus disertai ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Gak boleh menyakiti walaupun tujuannya baik. Hati-hati ya, kita pengen nasihatin orang tapi nyakitin, ini bahaya. Dicari cara yang bikin orang lain itu tidak bersakiti. Ya, dulu Hasan dan Husain, cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat ada seorang yang sepuh sedang berwudu, wudunya salah, ya, dia basuh tangan nggak nyampe siku, cuma segini doang, selesai. Dilihatin, basuh mukanya salah, lah wudu bagaimana ya? Tapi kalau ngomong langsung, nanti jangan-jangan malu. Masya Allah, datang. Oke, ada apa? Wahai cucu baginda Nabi, kami mau wudu. Tolong ajari bagaimana wudu yang benar ini. Lihat ya kayak, kalau kami salah tolong ditegur. Masya Allah, dilihat. Ayo wudu, mulai dari berkumur, apa ya, hirup air di hidung, muka, kemudian dibasuh. Nggak ngomong, kakek kamu salah. Biarin orang ngomong apa, kayak yang penting mas saya lapor nabi muka. Ya, kita peduli kan orang keliru bagaimana, hatinya sakit atau bagaimana. Yang penting saya ngomong. Nah, salah, nggak boleh
budaknya itu nah kita la ilaha illallah. Oke, gimana? Wudhu kami bener apa enggak? Sini, sini. Oh, sungguh indah akhlak yang dipertontonkan cucu baginda Nabi, dua permata penyejuk hati, memberikan nasihat tanpa menyakiti. Akhlak daripada kakeknya hadir pada tubuh cucunya yang mulia itu. Ya Allah, kita begitu lah ya. Bawa sikap ya, nah salah ya, nggak boleh, pelan-pelan ya, harus dengan cara yang baik. Takutnya orang yang dinasehati akhirnya merasa sedih. Karena sedih Allah nggak ngebiarin. Siapa itu yang nyakitin kekasih saya? Lah, bapak punya anak, anak bapak disakiti, bukan bapak yang disakiti, tapi yang merasa sakitnya di sini orang tua. Lah, jangan ngelepak anak saya, walaupun bukan saya yang digelepak, tapi sakitnya sampai ke saya. Siapa yang bermusuhan dengan anak saya? Saya yang akan berhadapan. Nah, ini logikanya begitu. Siapa yang menyakiti kekasih Allah? Allah yang akan bermusuhan dengannya. Kalau tidak Allah yang jadi musuh. Pengen tahu backingannya yang paling kuat sekali? Ini pusat backingan tertinggi, jenderal, ada aja. Ya, makanya Nabi itu jadi orang yang paling dicintai oleh Allah lantaran beliau itu disifati Al-Quran. Ya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha didatangi tamu selepas Rasulullah meninggal. Ya Ummul Mukminin, saya belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi iman kepada ajarannya, cinta kepada dirinya. Bagaimanakah Rasulullah akhlaknya? Kata Ummul Mukminin, ini yang paling gampang ngomong gimana? Baca Quran. Ataqra'ul Quran? Ente baca Quran enggak? Baca. Kalau ente baca Quran, karena khuluquhul Quran adalah baginda Nabi, Rasulmu itu Al-Quran yang berjalan. Al-Quran. Di Al-Quran itu ada hukum-hukum, isinya itu ya, tentang akhlak, tentang kasih sayang. Itu isinya ada di Nabi, diajarin, diamalin. Kalau kita diamalin, ya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu ka'abar. Maukah aku tunjukkan pada kalian satu amal perbuatan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Mau? Bala ya Rasul, absus salam, sebarkan salam di antara kalian. Ini kira-kira ngomongin ini ajaran kalau ketemu orang ulung salam udah dilakuin belum? Ketemu orang Assalamualaikum udah begitu belum? Begitu belum? Kok pengen disebut Al-Quran yang berjalan? Gini aja dah, Bapak ketemu sama orang di mana-mana, sama saudaranya sesama Muslim mau beli belanja, kemana? Ke Alfamart. Selamat datang, silakan masuk ke toko kami. Assalamualaikum, sehat? Masya Allah, salam-salam. Ada orang, siapa ini? Masya
diskon 90%. Ah, bagus. Betul ya? Iya kan? Lewat yang lewat anak santri pemuda di hadapan yang tua, gak cuma permisi, tapi menundukkan bagian daripada pundaknya sambil dulu salam penuh dengan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ngapunten nggih, saya mau permisi lewat, salim dulu 100 supaya nggak putus silaturahmi. Ngomong bakasi juta, akhlak ini bagus nah, anak saya. Nah, cucu siapa ini? Cocok ini buat cucu mantu. Masya Allah, ini cuma sama dua indah lagi, indah luar biasa. Nabi di mana-mana kalau ketemu. Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, beliau menceritakan, saya selalu ada di belakang Rasulullah, khidmat kepada beliau. Kemana beliau berjalan, akulah yang memberikan hajat kepadanya. Sendalnya dibawain. Kalau beliau kemana-mana, Rasulullah butuh sendal, ayo sendalnya ansrongi. Begitu ketemu anak kecil, Anas bin Malik duduk salam sama anak kecil lebih dulu. Padahal dia yang lebih tua, ada anak kecil. Assalamualaikum. Anak soleh, cium. Belajarnya orang tua nyium tangan bocah. Betul? Nah, tadi Sallallahu alaihi Muhammad, tuaan di dua lu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bener gak? Yang tua cium sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah. Ini Pak, kalau diajarin kemudian diamalin, ini menjadi indah. Akhlaknya itu baru salam. Al-Quran terdiri dari 114 surah, 6.666 ayat. Banyak. Andai kata diamalin, dia menjadi makhluk yang penuh dengan keindahan. Udah pasti. Jangan nanya Nabi Muhammad kayak apa. Nabi Al-Quran yang berjalan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri baginda Nabi ada suri tauladan yang sangat baik. Akhlaknya agung. Ya. Mudah-mudahan ya kita begitu ya. Untungnya punya teladan kayak Nabi. Ya, Habib Umar bilang gitu, kalau lagi sedih, sumpah pikiran, ya di mana-mana ujian ya udah yang nyakitin banyak orang, ya Allah, hidup rasanya susah, dada sempit, jangan pernah merasa risau saat engkau sedang dalam kondisi yang gundah. Bersolawatlah kepada baginda Nabi, sebut nama as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qadha wadhilati adrikni ya Rasulullah, ya Rasulullah. Hilang sedihnya, hilang. Kenapa? Ada orang yang udah begitu hebatnya Sallallahu alaihi wasallam. Ya kan ya. Sampai hari ini kan kadang mohon maaf ngasih maaf sama orang itu susah. Ada orang salah sama kita maaf
Siapa yang paling sakit di dunia ini? Melebihi sakitnya baginda Rasul soal perasaan. Beliau punya paman yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, singanya Allah, pembela Rasulullah. Di perang Uhud, Sayyidina Hamzah ditombak oleh Wahsy. Udah ditombak, tembus dari depan ke belakang. Ada yang bilang dari belakang ke depan. Kemudian datanglah seorang wanita bernama Hindu mendatangi jenazah itu, membelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dimakan di depan Rasulullah Muhammad. Nih, apa tahu ya? Rasulullah lihat kalah kaum muslimin di perang Uhud. Satu-satunya kekalahan kaum muslimin dikatakan oleh orang-orang kafir. Hamzah bin Abdul Muttalib dadanya dibelah, dikunyah jantungnya, telinganya dipotong, bagian daripada hidungnya dimutilasi, kemudian dirangkai menjadi kalung, ditaruh di lehernya sambil memakan jantungnya Hamzah. Ini Muhammad, bapak lu, bapak pernah disakitin begitu kan? Pernah. Disakitin aja nggak seberapa, disakitin tetangga nyantet, mati. Emangnya disakitin kayak gimana sih Pak? Ya Allah. Anak kita walaupun disakitin orang nggak segitunya, nggak sampai dibunuh. Sayyidina Hamzah adalah paman sekaligus orang tua pengganti daripada ayah tercinta. Ayahnya meninggal, yang jadi orang tua adalah kakeknya sendiri, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal dunia, yang jadi ayahnya adalah Abu Thalib. Abu Thalib meninggal, yang jadi ayahnya Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal penuh dengan sesuatu yang menghinakan. Gak ada orang yang dibunuh begitu ya. Ya, sampai-sampai Nabi bilang, demi Allah, orang yang menyakiti paman saya akan balas 70 kali lipat dari perilaku mereka saat ini. Kalau jantungnya dimakan 70 kali, saya balas. Nabi pernah ngomong begitu, sama Allah ditegur. Ya Rasul, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawli. Wahai baginda Rasul, andai kata engkau berhati keras, penuh dengan dendam, mukamu ditekuk kepada mereka, lan faddu min hawli, mereka akan berlari dari sisimu, enggak akan meluk agama Islam. Yang ada mereka membenci Islam, karena yang dilihat bukan asbab, pasti yang dilihat ini kejahatan Nabi Muhammad. Padahal ada kejahatan sebelumnya. Jangan begitu. Al-kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang hakikatnya mulia, jadi kekasih Allah, dia yang sanggup menahan marah, tahan amarah. Al-'afina 'anil nas, maafkan orang yang sudah menyakiti dirimu. Wallahu yuhibbul muhsinin, engkau berlaku baik pada orang yang menyakiti dirimu. Nabi Pak, Nabi kita begitu. Bapak mau nyakitin orang kayak gimana? Ya, orang kita juga pernah nyakitin orang. Ya, betul ya. Kita pernah disakitin orang, tapi ingat kita juga hakikatnya pernah menyakiti orang. Pengen nggak kalau dosa kita
dihapus sama Allah. Pengen. Kalau pengen, ampunin orang. Lah jangan dibawa aja itu dendam. Ya, sampai mati kagak ridho. Kagak ridho. Lewat sampai 70-an. Pokoknya kalau belum disampaikan dendam saya rela saya jadi apa? Jenggot. Apa namanya jenggot kan? Ya, jadi pocong kalau ngapa-ngapa. Yang penting terbalaskan dendamnya. Nggak boleh Pak. Kita belum seberapa rasa sakitnya dibandingkan sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu. Nanti orang yang mukmin tidaklah dia mendekat kepada Allah dari amal-amal yang wajib yang aku perintahkan kepadanya. Kata Allah, ada sholat 5 waktu, laksanakan ya sami'na wa ata'na. Gusti saya taat kepada saya, gak akan ninggalin sholat. Gusti siap sami'na wa ata'na. Kata Allah, siapa hamba yang mendekatkan diri kepada dengan amal-amal wajib yang aku perintahkan kepada dirinya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Bukan hanya yang wajib, hamba kemudian mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah yang sebetulnya tidak diperintahkan wajib, tapi mereka melakukannya semata-mata karena cinta kepadamu. Ingat, kalau udah seperti ini, akulah yang akan jadi matanya saat dia memandang. Aku akan jadi tangannya saat dia melakukan apapun. Aku akan menjadi kakinya saat dia berjalan. Artinya apa? Allah akan selalu menjaga hamba itu karena dia telah lulus menjadi kekasihnya Allah, mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah. Hati-hati di musim haji besok bukan cuma musim haji, ada musim yang disebut dengan berkurban. Kita lagi diuji sama Allah. Yang wajib haji, yang mampu, apanya, perjalanannya, apanya, badannya, apanya, hartanya. Kok gak berangkat haji? Jangan bilang iman ya. Disuruh haji, moga-mogaan baik. Parsok nanti. Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau udah punya kemampuan, berangkat haji. Jangan pernah sedikit pun hati kita ragu atas perintah Allah. Itu Pak ya, yang mudah-mudahan ini bisa jadi sarana kita untuk dapat cintanya Allah. Nah kalau Bapak belum ada duit gimana dong? Ustaz, nggak gampang ini. Kagak wajib. Yang wajib, yang mampu, yang dipanggil sama Allah. Berangkat, kagak berangkat. Pilihannya cuma 2. 1, meninggal dalam keadaan Yahudi. 2, meninggal dalam keadaan Nasrani. Pilih mana? Wajib. Duit ada, segala macam punya, belum berangkat juga. Ini gimana ceritanya? Tarsok. Ngeri Pak. Kurban. Ada lagi kurban. Kata Nabi, man yajid sa'atan falam yullah wala yaqrubanna musallana. Siapa orang yang dikasih kelebihan rezeki di hari itu, Idul Fitri, Idul Adha, masuk tanggal 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah,
Kemudian ayam tasrik 11, 12, 13 kok punya duit lebihan di hari itu kok nggak kurban, nggak kurban. Jangan mendekat ke tempat kami sholat, maghrib ditolak sholatnya. Kenapa? Punya duit nggak mau kurban. Hati-hati ya. Waduh, ngeri juga, ngeri ya. Besok langsung datang ke panitia ya, saya ambil satu. Kenapa? Duit ya sebanyak ya, di tangan ada 10 juta tabungan, berarti harus beli minimal 1 domba. Lah emang begitu. Kenapa? Duit ada lah kok nggak mau kurban. Awas dikancam sama Nabi ya Pak ya. Kalau kita iman pasti kita bilang sami'na wa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya. Inilah bagian daripada sabda Nabi yang mulia. Kita ingin wafat meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik ucapannya selain daripada orang yang apabila melakukan amal soleh dia senantiasa berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Mudah-mudahan kita saling apa ya, bersilaturahim, saling baik sama saudara kita ya Pak ya. Pokoknya ada masalah apapun, masalahnya tinggal diputuskan dengan ngopi, ngeteh, gitu kan? Ya, ngobrol bareng, minum, udah selesai. Tapi kalau nggak mau ngopi, nggak mau ngeteh, dari jauh dulu pengennya, ya udah, ujung-ujungnya nggak pernah ketemu. Ya, makanya kita sering-sering ngopi, sering-sering teh. Belum juga bersaudara, kopinya jangan dikasih gula ya, kopi pahit, kopi pahit. Masih belum juga